Suami, bagaimana mungkin Juicy bisa menjadi ketua grup Gu? Mengapa aku tidak bisa menjadi ketua grup? Nyonya benar, tidak pantas bagi tuan muda tertua untuk menjadi ketua. Tuan muda kedua Gu Jingcheng adalah kandidat yang cocok. Keluarga Gu adalah keluarga terkaya di Yunchen. Bagaimana kita bisa membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri menjalankan grup? Bukankah itu akan membuat kita menjadi bahan tertawaan? Mengapa dia tidak bisa berdiri? Bukankah dia sedang berdiri sekarang? Apa yang dia lakukan? Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Sepertinya, dia masih belum stabil secara mental. Turunkan aku. Maksud mereka adalah bahwa aku cacat dan tidak dapat disembuhkan. Itu salah mereka, karena tidak menjelaskan diri mereka dengan jelas. Bagaimana mereka bisa menyalahkan saya? Ayah, bukannya saya ingin bersaing untuk posisi ketua dengan kakak saya. Hanya saja, posisi ketua grup Gu menyangkut reputasi keluarga Gu. Posisi ketua ini. Baiklah. Karena semua dari kalian mengatakan ini, maka posisi ketua. Tunggu. Ayah, posisi ketua ini. Bagaimana kalau memberikannya kepada Gu Juicy? Gadis sialan, jangan ikut campur di sini. Keluar segera. Sui. Ayah juga ingin memberikan posisi ini kepada Juicy, tapi kaki Juicy. Ayah harus bertanggung jawab atas grup. Kalau begitu, jika saya bisa menyembuhkan kaki Gu Juicy, posisi ketua ini, bukankah itu akan menjadi miliknya? Kakak ipar tertua, kami juga berharap kakak cepat sembuh. Sayang sekali, bahkan kepala dari 4 dokter ajaib, Dokter Ajaib Wen berkata demikian. Kakak dalam hidup ini, saya khawatir dia tidak akan bisa berdiri lagi. Orang sepertimu, bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkannya? Kalau begitu saya akan menyembuhkan kaki Gu Juicy sekarang juga. Kalau begitu posisi ketua ini milik Gu Juicy, apakah kamu berani bertaruh? Baiklah, saya bertaruh. Selama kamu bisa menyembuhkan kaki kakak, posisi ini, aku senang menyerahkannya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, saya ingin semuanya. Sahamnya. Baiklah. Apa maksudmu baiklah? Aku belum setuju. Jangan khawatir, saya pasti bisa menyembuhkanmu. Semua tonton saja baik-baik. Kau benar-benar bisa menyembuhkan kakiku. Esensi saya, hidupkan orang mati sembuhkan tulang putih. Penyakit kaki ringan ini tidak bisa menghentikan saya. Setelah menyembuhkan kakimu, kamu harus punya anak dengan saya. Di depan semua orang, bisakah kau sedikit punya rasa malu? Gerakan itu masih belum cukup. Saya harus lebih langsung. Apa yang sedang kau lakukan? Jieng Sui, kamu benar-benar tidak punya malu untuk benar-benar melakukannya di depan semua orang. Bisakah kau mempertimbangkan acaranya? Lihat bukankah dia baru saja berdiri? Ini? Bagaimana ini mungkin? Kakiku sudah sembuh. Ayah, sekarang posisi ketua di grup ini. Ini milik Gu Juicy kan? Kamu harus menepati janjimu. Aku akan menepati janjiku. Kaki Juicy tidak bisa disembuhkan oleh dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, kamu menyembuhkannya. Keluarga Gu ternyata memiliki dokter ajaib yang begitu brilian. Mungkinkah posisi ketua begitu saja jatuh ke tangan Gu Juicy? Saya tidak akan menerima ini. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Kakiku. Mengapa masih lemas? Kakimu belum sembuh sepenuhnya. Tunggu beberapa hari, dan biarkan saya menciummu beberapa kali lagi. Saya terlalu luar biasa. Terlalu banyak ciuman dalam waktu sesingkat itu. Kamu tidak bisa menanganinya. Kau. Aku percaya keterampilan medis Sui. Jika Sui bisa menyembuhkan kaki untuk Juicy sebelum rapat pemegang saham minggu depan, maka posisi ketua akan benar-benar menjadi milik Juicy. Jika tidak, itu akan menjadi milik Jingcheng. Jangan khawatir, saya pasti bisa menyembuhkan kakimu. Gadis sialan. Posisi ini hanya bisa milik putraku. Apa yang kamu lakukan? Jiang Sui,
Apa yang sedang kau lakukan? Di depanku. Bermesraan dengan pria lain. Wanita ini sungguh luar biasa. Kakak. Bahkan wanitamu. Tertarik oleh pesona saya. Saya lihat posisi ketuamu. Kamu tidak akan bisa mendudukinya. Gu Jiuxi. Dia memiliki bau pada dirinya. Dia memang tertarik padamu. Bersikap baiklah. Jauhi orang-orang yang berbau. Seperti ini. Omong kosong. Bau apa itu? Saya pikir kamu jala. Kamu gila. Ibu, apakah ibu mencium sesuatu? Tidak. Dia mulai gila lagi. Dia memiliki aroma racun sutra melilit pada dirinya. Maksudmu racun dari gelang nenek. Meskipun aromanya sangat samar, toksisitas racun sutra melilit sangat kuat. Begitu itu mengenai seseorang, baunya akan bertahan lama, baru kemudian akan menghilang. Aku akan meminta asisten Wang menyelidiki secara menyeluruh. Apakah gelang ini? Apakah ini berhubungan dengan Gu Jingchen? Ini adalah tonik kelas atas. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kenapa tidak diambil untuk diminum semua orang? Ini juga bisa memperpanjang umur. Secangkir untuk semua orang, minumlah. Minum ini tidak hanya sangat mengisi vitalitas, memperkuat kekebalan, tetapi juga memperpanjang umur. Aku tidak mau meminumnya. Aku bahkan tidak tahu apalagi yang kau masukkan. Tepat sekali. Saya takut kamu akan membunuh saya. Aku menyiapkan ini untuk kalian, Nanek dan Ayah. Ini baru saja disiapkan untuk kalian semua. Kalau tidak, kalian tidak akan pantas meminumnya. Aku yakin, apa yang diberikan Sui-Sui, pasti barang bagus. Seluruh tubuhku terasa hangat. Nenek. Uban nenek berkurang. Benarkah? Sudah Sudah aku bilang, apa yang diberikan Sui-Sui pasti benar. Tubuhku terasa. Ada lonjakan kekuatan yang tak terlukiskan. Sepertinya, aku merasa beberapa tahun lebih muda. Hanya rasanya, agak aneh. Air macam apa ini? Ini sangat ajaib. Tentu saja ini. Air mandiku. Kau. Gadis kurang ajar. Kau benar-benar membuat kami meminum air mandimu. Kenapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Air mandiku adalah tonik kelas atas. Orang lain yang ingin meminumnya bahkan tidak bisa mencicipinya. Sui-Sui, di masa depan, tonik ini, Nenek tidak akan meminumnya lagi. Ayah juga tidak ingin terlalu bergizi. Baiklah, ini benar-benar terlalu bergizi. Benar Nenek. Nenek bilang Gu Jiuxi harus hari ini berbagi kamar denganku. Apakah itu benar? Iya ya, Cepatlah pergi. cepat bawa Juicy. Pergi-pergi. Aku belum menyetujui ini. Baiklah, Kau. ayo pergi. Waktunya membuat bayi. Pelan-pelan. Benar. Begitu saja. Sepertinya aku akan menjadi seorang kakak. Aku akan menjadi seorang anak buyut. Pelan-pelan. Benar. Jalan lebih lambat bisa mantap. Gu Jiuxi. Bagaimana? Kita punya bayi. Kaki yang sakit tidak memengaruhi memiliki anak. Tahukah kamu, jika aku tidak punya anak denganmu, aku akan disambar petir. Sebelum kakiku sembuh. Sama sekali tidak boleh berbagi kamar. Hati-hati.
Mari kita berhenti berlatih di sini untuk hari ini. Kita akan lanjutkan besok. Baiklah. Dengan kecepatanmu ini, selama kamu tidak berjalan terlalu jauh, kamu bisa berjalan perlahan bahkan dengan tongkat. Tidak, itu akan terlambat. Rapat pemegang saham akan diadakan dalam beberapa hari. Aku harus mempercepat. Aku dengar. Cukup makan ginseng 1000 tahun itu. Dari Gunung Eilau, penyakit apapun bisa disembuhkan. Kamu ingin memakanku? Tidak. Itu akan sangat menyakitkan. Apa hubungannya itu denganmu? Besok Ropuan Pharmaceuticals mengadakan kompetisi keterampilan medis. Hadiahnya adalah sebatang ginseng milenium. Aku dengar, itu cukup mirip dengan Raja Ginseng 1000 tahun. Dari Gunung Eilau. Apa? Ada ginseng lain yang ingin bersaing denganku? Aku harus pergi dan melihat besok. Ginseng milenium macam apa itu? Kamu ingin mendapatkan ginseng milenium. Bermimpilah. Selamat datang Tuan Jiu. Selamat datang Nyonya. Kompetisi medis. Tuan Jiu telah berada di kursi roda selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa berdiri? Dokter Ajaib Wen pasti telah menyembuhkannya. Dokter Ajaib Wen benar-benar pantas disebut. Yang terkemuka dari 4 tabib agung. Aku kerja keras pelajari ilmu kedokteran bertahun. Karena aku ingin menjadi muridnya. Tuan Jiu, mengapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk menonton keramaian? Pelayan Wen murid Wen Tian. Aku di sini untuk berkompetisi. Bersaing? Saya tidak menyangka. Tuan Jiu juga berpraktik kedokteran. Dia tidak tahu. Aku tahu. Boleh saya bertanya siapa ini? Tunanganku. Jadi dia adalah nona muda gue. Saya ingin tahu bagaimana keterampilan medis nyonya muda gue. Kurasa kemampuan medisku lumayan, sedikit lebih kuat daripada orang tua itu. Orang tua? Orang tua apa? Dia sedang membicarakan Dokter Ajaib Wen. Nyonya muda gue ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani mengatakan, dia lebih baik daripada Dokter Ajaib Wen. Nyonya muda gue punya nyali besar. Mengesampingkan hal lain, dalam hal keterampilan medis, guru saya mengatakan dia nomor 1, dan tidak ada yang berani mengklaim tempat kedua. Bukankah seseorang baru saja mengatakannya? Kalau begitu saya harus lihat, apa yang mampu dilakukan nyonya muda gue. Jika aku menang, apakah Raja Ginseng 1000 tahun itu akan menjadi milikku? Milik siapa ginseng milenium itu? Benar-benar tidak pasti. Saya dengar putra Bos Chen jatuh sakit parah beberapa hari yang lalu. Obat yang tak terhitung jumlahnya gagal menyembuhkannya. Dia pasti ada di sini hari ini untuk. Bahkan ginseng berusia 1000 tahun pun ada di sini. Keluarga Chen dan keluarga Gu selalu menjadi musuh bebuyutan. Sekarang akan ada tontonan yang bagus. Bos Chen kepala keluarga Chen. Tuan Jiu, dengar tunanganmu punya keterampilan medis lumayan. Tapi sayang sekali, pemenang hari ini hanya akan menjadi saya. Apakah Bos Chen sepercaya diri itu? Para dokter terkenal di Yunchan, selain Dokter Ajaib Wen, itu adalah Bos Chen. Jiang Sui-Sui ini harus berhenti mencari penghinaan. Mengapa dia tidak pulang lebih awal saja dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri di sini? Aku sangat penasaran. Apa hubungannya ini denganmu? Jika bukan karena pengingat tuan muda kedua gue, saya masih tidak akan tahu hari ini. Hadiah untuk kompetisi ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Tuan muda kedua yakinlah, selama saya mendapatkan ginseng itu, pada hari rapat pemegang saham keluarga gue, saya pasti akan membawa kontrak senilai puluhan miliar untuk datang dan menawarkan dukungan saya. The film was translated and narrated by M Media. Dengan dukungan Bos Chen, peluang saya untuk menang jauh lebih besar daripada gue Jiusi. Baiklah, kalau begitu semuanya, silakan duduk. Silakan. Tuan Jiu, silakan. Semuanya, kompetisi keterampilan medis resmi dimulai. Silakan. Para pasien silakan naik ke panggung. Keterampilan medis Bos Chen tidak lebih buruk dari Dokter Ajaib Wen. Bisakah kamu menangani ini? Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan ginseng 1000 tahun itu kembali untukmu. Benar, kamu tidak boleh berdiri terlalu lama dengan kakimu. Cari tempat untuk duduk. Babak pertama, berfokus pada ketepatan waktu dan efektivitas. Ketiga pasien ini, semuanya menderita insomnia parah. Mereka sama sekali tidak bisa tidur. Siapapun yang bisa dalam waktu tersingkat, membuat mereka tertidur, orang itu akan menang. Kami mengundang para kontestan ke atas panggung. Selama saya menggunakan teknik warisan keluarga saya,
Dalam waktu kurang dari 3 menit, saya janji, saya bisa membuat pasien tidur nyenyak. Saya hanya butuh 1 menit. Teknik akupuntur Bosjan ini cukup terkenal. Aku hanya butuh 5 detik. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu berlebihan. 5 detik. Kamu tidak berencana untuk menyiapkan tongkat, memukul orang itu hingga pingsan dengan tongkat kan? Tanpa basa-basi lagi, biarkan kompetisi dimulai. Dengarkan aku. Tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3, Anda 4, tidur. 5 detik. Dia sudah tidur. Dia benar-benar tertidur. ini juga berhasil. Saya pikir kamu menggunakan bau kaki atlet untuk membuatnya pingsan kan? Bau kaki atlet apa? Ini adalah aroma obat. Dia mencium aroma obat dariku. Jadi wajar saja dia tertidur. Apakah Anda pikir Anda adalah Raja Ginseng dari Gunung Eilau? Hanya mengandalkan aroma obat, dan itu bisa menyembuhkan insomnia. Kamu benar. Aku adalah Raja Ginseng. Aromaku ini bisa membantu orang hidup lebih lama dan menurunkan gula darah. Mau menciumnya? Ini adalah tempat yang paling kuat aromanya di tubuhku. Hirup yang dalam. Aku jamin itu akan bermanfaat bagimu. Anda jelas curang. Dia jelas pingsan karena bau kaki atletnya. Bagaimana mungkin dia tertidur? Lihat. Dia bahkan mendengkur. Jelas sekali dia sudah tidur. Apakah kamu mencoba menarik kembali kata-katamu? Ini, Tepat sekali. Tidak mungkin. Mereka bisa mengingkari ini juga. sepertinya dia ingin mengingkari. Babak ini, Nyonya Muda Gu menang. Bagus, aku menang. Jangan merayakan terlalu cepat. Kompetisi medis pamungkas ini baru saja dimulai. Bawa ke sini. Pasien ini telah dirawat di rumah sakit keluarga Win selama setengah tahun. Dia mengalami kehilangan darah parah di seluruh tubuhnya. Bahkan sekarang penyebab penyakitnya tidak dapat ditentukan. Bahkan guru saya tidak berdaya. Hari ini, siapapun yang bisa menyembuhkannya, ginseng 1000 tahun milik keluarga Wen akan menjadi milik mereka. Dokter ajaib Wen tak temukan sebab penyakitnya, maka saya tentu saja tidak akan bisa menyembuhkannya juga. Saya telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, namun saya gagal mengetahuinya apa penyakitnya. Nyonya Muda Gue, bukankah Anda mengatakan keterampilan medis Anda bahkan lebih hebat, bahkan lebih baik dari guru saya? Masalah apa yang Anda lihat? Penyakitnya memang sangat aneh. Sepertinya dia terinfeksi oleh sejenis cacing gu. Namun, aku bisa menyembuhkannya. Raja Ginseng 1000 tahunku. Tidak disebut begitu tanpa alasan. Sayang sekali. Aku harus kehilangan selai rambut lagi. Mari kita lihat bagaimana Anda menyembuhkannya. Rambut lagi. Bisakah rambutnya benar-benar menyembuhkan semua penyakit? Selesai. Apa ini? Apa yang terjadi? Ini terlihat terlalu menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Benda apa ini? Benar-benar ada sesuatu. Apa yang terjadi? Ini? Benda apa-apaan ini? Gu lintah darah dari Miao Jiang. Ia memakan darah manusia, menyebabkan orang meninggal karena kehilangan darah. Dia sudah bangun. Guru saya bahkan tidak bisa menyembuhkannya, namun dia benar-benar menyembuhkannya. Bagaimana perasaan Anda? Aku merasa sedikit tidak nyaman di dadaku. Mengapa? Mengapa dia memuntahkan darah? Bisakah dia masih diselamatkan? Dia berhenti bernapas. Jiang Sui Sui, kamu menyebabkan kematian seseorang.
Pengawal. Seseorang. Bawa dia ke kantor polisi. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. The film was translated and narrated Tuan by Jin, M. bahkan Media. jika keluargamu memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi kau juga tidak bisa menutupi. Seorang pembunuh. Siapa bilang dia meninggal? Dia pasti sudah berhenti bernapas. Siapa bilang berhenti bernapas berarti mati? Tuan, Anda datang tepat waktu. Nyonya muda gue ini membunuh pasien dengan perawatannya. Kami baru saja akan menelepon polisi. Omong kosong. Nona Jiang adalah Dr. Ajay. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang dengan perawatannya? Orang itu terbaring tepat di sini. Bagaimana mungkin itu palsu? Kalau begitu lihat lagi. Ini tidak. Bagaimana ini mungkin? Benar, dia jelas-jelas baru saja memuntahkan darah. Itu adalah darah kotor yang tersangkut di rongga dadanya. Memuntahkannya. Tentu saja berarti dia baik-baik saja. Aku benar-benar merasa jauh lebih lega. Saya tidak pernah menyangka nyonya muda gue. Dia benar-benar seorang tabib dewa. Keterampilan medis gadis ini ternyata sangat mendalam. Dewa sejati ada tepat di depanmu. Namun kamu tidak mengenalinya. Kamu bilang aku tidak punya prospek memanggilmu begitu. Tuan saya. Nyonya muda gue, itu salah saya karena gagal mengenali kehebatan Anda. Mohon maafkan saya. Karena aku menang. Apakah ginseng 1000 tahun itu sekarang menjadi milikku? Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk mengambilnya sekarang juga. Aku sudah bilang, ginseng 1000 tahun itu pasti milik kita. Itu benar. Kamu benar-benar luar biasa. Sialan. Gu Jiuxi masih berhasil mendapatkan ginseng itu. Pengawal. Bawa dia pergi. Ini adalah ginseng 1000 tahun keluarga Wen. Mengapa ini terlihat seperti ranting pohon? Lenganku. Lengan apa? Bukankah lenganmu ada di sini? Yang ini tumbuh belakangan. 1000 tahun yang lalu. Meskipun kau menyelamatkanku, lenganku masih diambil oleh iblis serigala. Itu menggigit. Ini adalah lengan yang digigit putus. Omong kosong apa ini? Mengapa aku tidak bisa mengerti semua ini? Pantas saja mereka bilang. Itu sangat mirip denganku. Itu adalah bagian dari diriku. Itu terlihat persis seperti ranting pohon yang patah. Hanya mengandalkan ini, kamu pikir kamu bisa menyembuhkan kaki Gu Jiuxi? Ginseng ini tidak memiliki energi spiritual. Penampilannya juga tidak terlalu bagus. Tapi ini memang sebatan. Ginseng 1000 tahun. Itu wajar. Itu telah terpisah dariku selama 1000 tahun. Jadi wajar saja ia tidak memiliki energi spiritual. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Lengan kecil. Lengan kecil. Cepat kembali padaku. Ginsengnya berubah. Itu benar-benar Ajay. Ini adalah penampilan aslinya. Aku memilikinya sekarang. Aku bisa menyembuhkan kakimu. Mona Jiang, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Lihatlah, orang sepertiku mana mungkin. Patu Wen, kau adalah orang yang cukup baik. Hanya saja kita tidak cocok. Aku hanya akan punya anak. Dengan Gu Jiuxi. Apa yang kamu bicarakan punya anak? Lagi pula di usiaku ini. Mengapa aku masih punya anak? Lalu sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya ingin meminta Anda menerima saya sebagai murid Anda. Apakah kau membicarakan ini? Sebagai rasa hormat atas apa yang telah kau lakukan? Kembalikan padaku. Mulai sekarang, aku akan menjagumu. Jika ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, datanglah mencariku. Murid, salam guru. Untuk benar-benar membuat Dr. Ajaib Wen rela menjadi muridnya, Nyonya Gu ini jelas tidak sederhana. Mungkin, dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya. Hati-hati. Kakimu kehilangan kekuatan. Kau pasti sudah berdiri terlalu lama. Aku akan menyembuhkanmu segera setelah kita sampai di rumah. Kamu, tanganmu ini. Gawat. Akan kembali ke wujud aslinya lagi. Tangannya jelas baru saja berubah menjadi penampilan ginseng. Mungkinkah saya salah lihat? Aku baru, ingat aku ada urusan. Ayo cepat pulang. Apakah kamu pikir aku bisa menjadi? Aku punya cara. Turunkan aku. Ayo pulang dulu dan bicara nanti. Nyonya muda Gu ini benar-benar luar biasa.
Sudah disepakati saat itu bahwa selama kaki Juicy sembuh, perusahaan akan diserahkan kepadanya. Sekarang, kaki Juicy sudah sembuh, jadi aku akan secara resmi menyerahkan perusahaan kepada Juicy. Selamat Tuan Muda Tertua. Selamat, ketika kita kembali kita akan punya anak. Bagaimana? Mimpi saja. Kalau begitu jangan paksa aku untuk mengambil tindakan terhadapmu malam ini. Gu Jiuxi hanya memegang 30% saham perusahaan. Aku dan putraku jika digabungkan, memegang jumlah yang sama dengannya. Siapa yang akan memegang kendali di perusahaan nanti? Masih belum pasti. Benar, aku punya satu hal lagi untuk diumumkan. Aku ingin mentransfer 25% saham perusahaan untuk ditransfer ke nama Sui Sui. Ini, apa yang terjadi di sini? Suami, bagaimana kau bisa memberikan saham keluarga Gu kepada gadis ini bukan? Ayah memberiku saham. Apakah itu berarti aku tidak perlu meninggalkan keluarga Gu lagi? Tidak ada yang bisa mengusirmu. Kalau begitu bukankah Gu Jiuxi telah menjadi pemegang saham terbesar perusahaan? Ayah, bagaimana ayah bisa begitu pilih kasih ayah? Sui Sui tidak hanya menyebabkan saham perusahaan berlipat ganda beberapa kali. Selain itu, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan. Aku adalah seorang ayah. Tentu saja harus menunjukkan apresiasiku. Tapi dia belum mendaftarkan pernikahannya dengan Jiuxi. Dia masih orang luar sekarang. Nah, cepat katakan sesuatu. Tidak perlu bicara lagi. Aku punya caraku sendiri. Nona Jian, Anda boleh masuk sekarang. Bos Chen, mengapa Anda datang? Ketua gue, saya Chen datang tanpa diundang. Yang memang sedikit lancang. Aku khusus datang beri hadiah. Saya akan pergi setelah memberikan hadiah. Hadiah apa yang Anda berikan? Cordyceps sinensis dari Gunung Tiangsue. Genoderma lucidum 10.000 tahun dari puncak Yuse. Spesimen induk dari Tian Wai Tian. Barang-barang ini jarang terlihat di pasar. Menurut perkiraanku barang-barang ini bernilai setidaknya 100 juta. Meskipun barang-barang ini tidak dapat dibandingkan dengan Raja Ginseng Gunung Eilao, mereka masih sangat langka. Saya harap Ketua Gui menerimanya. Sepertinya, hadiah yang diberikan Ketua Chen bukanlah hadiah kecil. Putraku Chen Hao adalah darah dagingku. Nyonya muda menyelamatkan nyawa putraku. Dibandingkan dengan nyawa putraku, barang-barang ini tidak layak disebut. Oleh karena itu, barang-barang ini untuk Jiang Sui Sui. Ya, untuk merayakan Nyonya muda menjadi pemegang saham grup Gul, saya sekarang akan kembali untuk menyiapkan kontrak senilai 30 miliar. Mulai sekarang keluarga Chenku akan bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga Gul. Luar biasa. Di masa depan, aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan kedua keluarga kita adalah musuh bebuyutan. Selama bertahun-tahun kami dan grup Chen telah bertarung dalam banyak pertempuran bisnis. Aku tak sangka kita bisa berdamai. Nyonya muda gue, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putraku. Di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya Chen, katakan saja. Baiklah, aku pasti tidak akan bersikap sopan. Sekarang aku punya saham ayah dan dukungan bos Chen. Kamu tidak bisa mengusirku. Jadi bagaimana jika kamu bukan Jiang Rou? Selama kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu. Selain itu, setelah aku melahirkan anakmu, aku akan kembali ke gunung. Jadi kamu ingin pergi setelah kenyang? Sui Sui, benar-benar bintang keberuntungan kita. Dengan Anda menjadi pemegang saham perusahaan kita akan semakin maju. Gadis dari keluarga Jiang dari Nanyang ini pasti tidak akan mengecewakan. Saham-saham ini diberikan kepada orang yang tepat. Untuk amankan pesanan 10 miliar yuan keluarga Chen. Nona muda ini benar-benar luar biasa. Tampaknya memberikan saham ini adalah keputusan yang tepat. Sialan. Mengapa Jiang Rou belum tiba? Baiklah, maka aku umumkan bahwa 25% saham semuanya akan diserahkan kepada Jiang. Tunggu, orang ini belum memenuhi syarat untuk menerima saham grup Gu. Kakak, apakah kakak tidak ingin tahu siapa dia? Orang yang tidak relevan. Aku tidak tertarik. Jadi ini Gu Jiuxi. Bukankah mereka bilang dia lumpuh? Aku bukan orang yang tidak relevan. Aku tunanganmu. Tuan muda tertua, mengapa ada tunangan lain? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah, dia adalah kakak ipar asliku. Dari keluarga Jiang Nanyang, Jiang Rou. Sedangkan untuk Jiang Sui Sui ini, dia hanyalah orang palsu yang kakakmu Gu Jiuxi hanya cari. Gawat.
Sudah terbongkar. Aku tahu keluarga Jiang dari Nanyang tidak akan membesarkan orang biadab tak beradab yang tidak tahu aturan seperti itu. Jadi dia bukan anggota keluarga Jiang. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga Jiang kita. Nyonya muda gue, jika dia berbicara omong kosong, meski keluarga gue tak lanjutkan hal ini, keluarga Chen Ku akan membela nyonya muda gue dan memastikan dia membusuk di penjara. Kurasa yang akan membusuk di penjara adalah dia. Apakah kau berani mengklaim bahwa kau adalah anggota keluarga Jiang Nanyang? Tidak perlu mengakuinya. Aku punya cara. Aku memang bukan anggota keluarga Jiang Nanyang. Ini adalah pencurian identitas. Tampaknya dia benar-benar penipu. Sui Sui, kamu, bagaimana kamu bisa menipu kami? Ayah, aku tidak menipu siapapun. Aku hanya ingin punya anak dengan Gu Jusi. Kurasa kau hanya ingin menipu uang dari keluarga Gu. Beberapa hari terakhir ini, keuntungan yang kau terima di rumah keluarga Gu cukup besar. Cepat kembalikan semua emas perak dan perhiasan itu. Dan properti itu. Kurasa kita harus langsung memanggil polisi. Cepat tangkap penipu ini. Dia bukan anggota keluarga Jiang, tapi dia juga bukan penipu. Menurut apa yang kau katakan, dia bukan penipu. Lalu mungkinkah bahwa kakak kau mengatur agar dia masuk ke keluarga gue? Itu memang pengaturanku. Ayah, aku meminta Sui Sui berpura-pura menjadi tunanganku. Sebenarnya itu demi ayah dan nenek. Apakah ini karena ayah dan nenek? Lihatlah ini. Tuan muda kedua yakinlah, saya sudah menukar gelangnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, nyonya tua keluarga Anda pasti akan berada di peti matinya. Begitu kedua orang tua itu meninggal, perusahaan akan menjadi milikku. Kau. Jadi gelang beracun yang dimiliki nenek diberikan olehmu. Pantas saja kamu memiliki Entangling Raccoon Sutra melilit. Tuan muda kedua ternyata begitu kejam dan bahkan mencoba mencelakai nyonya tua. Diam, bukan seperti itu, ayah. Bukan seperti itu, ayah. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Sui Sui. Adalah palsu dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Gu Jiusi sengaja membingungkan publik. Ayah tiba-tiba jatuh sakit, dan kondisi nenek juga memburuk secara signifikan. Itulah mengapa aku meminta Jiang Sui Sui berpura-pura menjadi Jiang Rou dan pindah ke keluarga Gu. Di satu sisi itu, untuk menghindari musuh waspada, dan di sisi lain, untuk mengobati ayah dan nenek. Sudah kuduga, nyonya muda Gu jelas bukan penipu. Kamu hampir membuatku mempercayaimu. Kau mencoba membunuh nenekmu. Dan apakah kau berharap aku juga mati lebih cepat? Ayah aku tidak melakukannya. Gu Jiusi menjebakku. Suami, Jing Cheng sudah berbakti sejak kecil. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kau sama sekali tidak boleh tertipu. Anak durhaka, sekarang fakta-fakta sudah terungkap di sini. Alasan apa lagi yang kau miliki? Suami, bagaimana kau bisa begitu kejam? Nah, putra kita berdarah. Berlaku segera untuk memberhentikan dari semua posisi Gu Jincheng di perusahaan. Singkirkan dia dari grup gue untuk mencabut status. Ayah aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ayah, pengawal, seret dia keluar untukku. Suami, bagaimana kau bisa begitu kejam? Jing Cheng adalah putra kandungmu. Jika kau mengusirnya dari grup Gu, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Jika dia bukan putraku sendiri, aku pasti sudah mengirimnya ke kantor polisi sejak lama. Pengawal, seret dia keluar bersamanya. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Lepaskan aku. Selebihnya ini adalah urusan keluarga ketua gue. Tidak pantas bagi kami untuk tetap di sini. Ketua gue tua, tidak nyaman bagi saya untuk tinggal di sini. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Saya akan pergi sekarang. Kenapa kamu membantuku barusan? Bisakah kamu menebak? Karena kamu tidak bisa memikirkannya, maka kamu harus memikirkannya baik-baik tentang bagaimana berbicara dengan ayah, agar dia tidak mengusirmu. Benar. Aku hampir melupakan hal itu. Ayah, aku tidak sengaja menipu ayah. Bisakah ayah mempertimbangkan bahwa aku menyelamatkan ayah dan nenek, dan berhenti marah padaku? Ayah tahu Sui Sui adalah anak yang baik. Jika bukan karena Sui Sui, ayah dan nenek mungkin sudah berada di peti mati sejak lama. Jadi ayah, apakah ayah tidak mengusirku lagi? Hak apa yang kau miliki untuk memanggilku ayah? Meskipun untuk tujuan mengobati penyakit, kau pindah ke keluarga Gu. Tapi, bagaimanapun juga ini adalah kasus merpati menempati sarang murai.
Akulah yang merupakan tunangan sah Gu Jiusi. Tapi, Sekarang penyakit nenek Gu dan paman Gu telah disembuhkan. Kau bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Aku belum membalas utang budiku. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Gu. Hak apa yang kau miliki untuk tinggal di keluarga Gu? Aku hamil anak Gu Jiusi. apa? Sui, kau punya anak. Ya, Kamu hamil anakku. pasti akan ada satu di masa depan. Aku mohon padamu, jangan bongkar rahasiaku. Aku ingin tinggal di sini, oke? Ayah. Sebenarnya Sui. Gu Jiusi. Aku mohon padamu. Memang hamil anakku. Sudah hampir sebulan sekarang. Terima kasih. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu berencana menutupi kebohongan ini? Sepertinya, aku akan menjadi seorang kakak. Penampilannya tidak terlihat seperti dia hamil. Ini baru 1 bulan. Tentu saja kamu tidak bisa tahu. Bahkan jika kau hamil lalu kenapa? Jika kau melahirkan, Gu Jiusi dan aku masih bisa membesarkannya. Selama aku bisa menikah ke keluarga Gu, aku tidak keberatan membesarkan anak haram. Tidak masalah, itu tidak akan menunda pernikahanmu dengan Gu Jiusi. Aku akan pergi setelah melahirkan anak itu. Kamu benar-benar murah hati. Omong kosong, apa maksudmu pergi setelah melahirkan? Keluarga Gu kita, bukanlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kau bisa bersikap tidak bertanggung jawab padaku. Semua orang di Nanyang tahu bahwa keluargaku dan aku punya kontrak pernikahan. Sekarang jika keluargaku membatalkan pertunangan, di mana reputasi keluarga Jienku akan diletakkan? Bagaimana aku akan menikah ketika aku kembali? Aku tidak peduli. Aku harus menikahi Gu Jiusi. Bagaimana kalau begini? Nona Jian, lusa adalah perayaan ulang tahun ke-80. Ulang tahun nenek Jiusi. Pada saat itu, saya pasti akan memperkenalkan seorang talenta muda kepadamu. Selain itu, ketika Anda menikah, keluarga Gu akan memberimu mahar 200 juta. Bagaimana menurutmu? Keluarga Gu memiliki aset puluhan miliar. Kau pikir hanya 200 juta sudah cukup untuk mengusirku? Itu tidak semudah itu. Aku tidak akan setuju. Jika kamu tidak setuju, maka kembalilah ke Nanyang sekarang. Hal yang disebut kontrak pernikahan ini, Gu Jiusi aku sama sekali tidak berguna. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan paman Gu untuk saat ini. Aku akan pindah ke keluarga Gu terlebih dahulu. Aku akan menunggu sampai perjamuan ulang tahun dan melihat apa yang terjadi. Baik, jadi mari kita ikuti saja keputusan itu ya. Jieng Sui, kau ingin menikah ke dalam keluarga Gu dan mengambil tempatku. Kita lihat saja apakah kau bisa mempertahankan anakmu. Cepatlah pulang. Kabar baik ini. Dan beritahu nenekmu, Jiang Tua, ada di mobil. Tambahkan beberapa bantal empuk lagi. Menantu perempuan keluarga Gu kita. Mulai sekarang, harus dimanjakan dan dirawat. Pelan-pelan. Jangan guncang cucu emas kesayanganku. Ya ketua Gu. Ayah, sebenarnya tidak perlu terlalu gugup. Ini adalah cucu emas keluarga Gu kita. Tentu saja dia harus dihargai. Baiklah ayah. Jiusi. Cepat bantu Sui turun. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa? Hanya karena kamu hamil. Kamu bahkan tidak bisa berjalan. Itu bukan aku. Itu. Lupakan saja, kamu sudah mengambil tempatnya. Membiarkan dia mendorongmu. Bukanlah masalah besar. Aku yang tidak berdiri tegak. Sui, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Statusmu berbeda sekarang. Kamu harus ekstra hati-hati. Jangan berjalan lagi. Ayah menyuruh Bibi Wan membawakan kursi roda yang biasa diduduki Jiusi. Bawakan ke sini. Kamu akan menggunakan kursi roda sekarang. Ayah, sebenarnya menurutku, itu tidak perlu. Ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan. Ini seharusnya tentang apa yang aku pikirkan. Bibi Wan, cepat bawakan kursi roda Jiusi ke sini. Katakan padaku, jika ayah dan nenek tahu bahwa aku sama sekali tidak hamil, apa yang akan terjadi? Mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Baguslah. Mereka hanya ingin mencekikmu. Mengapa aku harus menggali lubang untuk diriku sendiri? Kedua orang itu cukup mesra. Jiusi, cepat dorong Sui kembali ke kamar. Jiusi, mulai sekarang Sui dan keselamatan cucu emas kesayanganku sepenuhnya adalah tanggung jawabmu.
Lihatlah kekuatan kakinya. Jiang Sui ini sama sekali tidak terlihat hamil. Mungkinkah? Jiang Sui ini sama sekali tidak hamil. Apa yang terjadi pada Sui? Mengapa dia duduk di kursi roda? Nenek. Sui, dia hamil. Kamu akan segera menjadi nenek buyut. Ya nenek. Aku punya anak. Aku punya cicit laki-laki. Benar. Aku akan menjadi seorang kakak. Aku tidak pernah berpikir, aku masih akan hidup untuk melihat cicit laki-lakuku. Sui, kamu luar biasa. BB1, tebuskan sarang burung walet dan tripang untukku. Aku harus memberikan hadiah yang layak kepada pahlawan besar keluarga kita. Aku harus cepat dan punya anak dengan Gu Jiuxi. Kalau tribulasi langit tak bunuh aku akan bunuh diri karena malu. Semua kasih sayang ini awalnya adalah milikku. Jiang Sui tunggu saja. Aku pasti akan membongkarmu. Halo nenek. Ini adalah yang kuceritakan padamu di telepon. Jiang Rou dari keluarga Jiang. Cepat kemari dan duduklah. Ayo duduk. Meskipun kamu dan Juicy tidak ditakdirkan untuk bersama, tetapi sikap ini, gaya percakapan ini, benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga Jiang dan Yang. Terima kasih nenek. Hanya saja karena pertunangan antara keluarga Gu dan Jing, aku belum menikahi siapapun. Jika aku kembali ke Nanyang seperti ini, semua orang pasti di belakangku mengatakan hal-hal buruk tentangku. Jangan khawatir, nenek akan memperkenalkanmu pada beberapa pemuda tampan. Mereka pasti akan lebih tampan daripada Juicy kita. Juga, nenek akan memberimu sebuah villa. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan orang-orang itu nanti. Beberapa pemuda bahkan lebih tampan daripada Gu Jiuxi. Kamu terlihat sangat berharap. Bagaimana kalau aku menikahi Jiang Ru saja? Aku akan memperkenalkan para pemuda itu kepadamu saja. Tidak, aku tidak mau yang lain. Aku hanya ingin punya anak denganmu. Benar nenek. Setelah perjalanan mobil yang begitu panjang, bagaimana kabar bayi di perut Sui? Bagaimana keadaannya? Mengapa aku tidak memeriksa nadinya dan melihat? Ya. Keluarga Jiang dan Yangmu adalah keluarga medis yang terkenal. Kita harus meminta Jiang Rou untuk memeriksanya. Sui, apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Tidak perlu nenek. Aku sendiri tahu sedikit keterampilan medis. Kita tetap tidak perlu cek nadikan. Sui, seorang dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Biarkan Jiang Rou memeriksamu saja. Bagaimanapun juga ini adalah cucu emas pertama keluarga Gu. Lebih baik berhati-hati. Jika kau tidak mengizinkanku memeriksa nadimu, mungkinkah ada alasan lain? Jika kamu mau mengambilnya, ambillah. Apa yang harus kulakukan? Gu Jiuxi, rahasia ini akan terbongkar. Nenek, ayah, dia sedikit lelah hari ini. Aku akan membawa Sui kembali untuk beristirahat dulu. Sui juga sudah lelah sepanjang hari. Dia memang harus istirahat dengan baik. Bawa dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Jiang Sui ini pasti punya masalah. Jian Ru, sudah larut malam. Aku akan meminta Bibi Wang untuk menantarmu ke atas untuk beristirahat. Baiklah nenek, kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Perjanjian pengalihan saham. Ada 10 miliar di kartu ini. Minta Gu Jinchang tanda tangan. Perjanjian pengalihan akuitas. Ambil uangnya. Dan pergi dari sini. Mulai sekarang, kamu dan Gu Jinchang akan tinggal di villa pinggiran kota. Jincheng hanya bingung sesaat. Dan ibu baik-baik saja. Sebagai ayahnya, tidak bisakah kau memaafkannya sekali ini saja? Kalau buka, karena Sui, ibu pasti sudah lama dalam masalah. Terakhir kali itu ibu. Lain kali. Mungkinkah giliranku? Aku tidak akan memelihara ular berbisa yang bisa menggigit orang kapan saja. Tinggal di keluarga Gu. Gu Zhaoping, kau benar-benar tidak punya hati. Karena kau bersikeras mengusir Jincheng. Jangan salahkan aku. Karena mengabaikan kasih sayang pernikahan kita. Aku akan memastikan semua orang di keluarga Gumu
Tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup damai. Kenapa tak manfaatkan kesempatan ini sekarang dan menyempurnakan hubungan dengan Gu Juicy? Sosok ini cukup bagus. Apa yang kamu lakukan? Aku takut kamu kepanasan. Aku tidak kepanasan. Gu Juicy, aku mohon padamu. Mari kita punya anak. Syukurlah itu hanya guntur dan kilat kemarin. Jika ini benar-benar tribulasi langit, aku pasti mati. Aku sudah memberitahumu kemarin. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Memiliki anak. Mengapa rasanya sangat mati rasa? Hari ini aku akan meracuni dan membunuh kalian semua. Setelah kalian mati, keluarga Gu akan menjadi milik putraku. Ini buruk. Aku kembali ke wujud asliku. Aku harus cepat masuk ke dalam tanah. The film was translated and narrated Kekuatan by spiritualku M semakin Media. lemah sekarang. Aku sama sekali tidak boleh menyentuh tanah di luar. Kalau tidak itu bisa terjadi kapan saja. Kembali ke wujud aslinya. Monster. Mengapa tiba-tiba pingsan seperti ini di lorong? Kau sudah bangun. Jangan kemari. Ibu, Jieng Sui Sui. Dia adalah monster. Monster. Kiao Juan, apakah kamu karena masalah Jingcheng diliputi amarah? Tidak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan sekejap, itu terbang menjauh. Lalu, lobak besar muncul di baskom. Jadi dia telah melihatku berubah wujud. Itu adalah ginseng yang dia tanam. Ginseng. Kau. Tanganmu. Pantas saja. Kau menyembuhkan penyakit begitu banyak orang. Dan selalu aneh. Jadi kau bukan manusia. Kau adalah ginseng. Gu Juicy tahu, tidak masalah jika aku adalah ginseng. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa aku adalah Raja Ginseng kan. Sebenarnya aku, Juicy. Jiang Sui Sui adalah monster. Cepat usir dia. Kurasa kamu benar-benar gila. Kau tidak percaya padaku kan? Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Bukankah kau bilang, kau tidak boleh menyentuh tanah? Kalau tidak kau akan menunjukkan wujud aslimu benarkah? Bagus, hari ini tepat di depan semua orang. Aku akan membuatmu menunjukkan wujud aslimu. Cukup. Kurasa kamu benar-benar gila. Seseorang, bawa dia pergi. Untungnya aku berhasil menghindarinya. Kalau tidak aku akan benar-benar berubah wujud. Tidak mungkin, masalah ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Aku harus segera punya anak untuk membalas budi. Dan kemudian pergi. Mengatakan menantu perempuanku adalah monster. Kurasa kamu benar-benar sakit. Kirim dia langsung ke rumah sakit jiwa. Jangan biarkan dia keluar nanti. Aku tidak gila. Dia bukan manusia. Dia adalah monster. Sui-sui. Dia mungkin karena ayahmu mengusir Jingcheng keluar dari keluarga Gu. Mungkin dia terprovokasi. Jangan biarkan dirimu terpengaruh. Jangan biarkan itu memengaruhi suasana hatimu. Baiklah nenek. Ayah. Bukankah ayah sedang rapat? Rapat. Tidak ada yang sepenting cucu emas berhargaku. Masuklah. Halo Nyonya Muda. Orang-orang ini, Ini adalah seorang terapis pijat yang ayahmu sewa untukmu ketika ibu Juicy hamil. Tangan dan kakinya terasa sakit dan pegal. Dengan adanya terapis pijat, kamu bisa lebih nyaman.
Selain itu, dua orang ini adalah ahli gizi untuk wanita hamil. Yang satu membuat makanan Tiongkok, yang satu membuat makanan Barat. Apapun yang ingin kamu makan, mereka bisa membuatnya. Terima kasih ayah. Jangan konyol. Kamu sekarang adalah target perlindungan utama keluarga gue. Apakah ada lagi? Benda-benda ini adalah pakaian. Ayah membelikannya untukmu. Dan cucu emas berhargaku. Kita belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi, entah itu laki-laki atau perempuan, aku membeli semuanya. Kau bersiap terlalu cepat. Tidak terlalu dini, tidak terlalu dini. Itu akan lahir dalam 10 bulan. Persiapkan terlebih dahulu. Benar. Dan ada ini. Rumpi pelindung radiasi. Kamu kenakan itu. Itu bermanfaat. Terima kasih ayah. Itu sangat cocok. Tidak buruk. Ada lagi. Apakah ada lagi? Kalung ini adalah tanda pertunangan yang katek Juicy. Berikan padaku. Aku selalu enggan melepasnya. Sekarang, aku melepasnya untuk kuberikan padamu. Nenek tidak perlu. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa maksudmu berharga? Kamu saat ini adalah hal yang paling berharga di keluarga kita. Sudah cukup. Nenek memberikannya padamu. Terima saja. Apa kau pikir aku punya nyali untuk memintanya? Tidak apa-apa. Lagi pula kamu berkulit tebal. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa aku tidak hamil. The film was Hal-hal ini awalnya translated milikku. and narrated by M. Adalah Media. milikku. Jiangro. Orang-orang ini, semuanya adalah talenta muda dari Yunchen. Lihatlah. Lihat apakah ada seseorang yang sangat kamu sukai. Oke, Paman Gu. Mereka memang cukup tampan. Mengapa kamu menjulurkan lehermu sejauh itu? Makan saja makananmu. Benar. Aku dengar bahwa orang hamil tidak tahan dengan bau ikan. Aku tidak menyangka kau akan memakannya dengan begitu lahap, seolah-olah kau tidak hamil. Benarkah? Aku juga merasa ini cukup mencurigakan. Mungkin, anak Gu Juicy, relatif penurut. Anak yang dikandung Sui-Sui. Persis seperti Juicy. Ibu Juicy, ketika dia mengandungnya. Dia sangat penurut. Apakah karena itu? Ayo. Makan. Pukul 8 malam ini. Bertemu di halaman depan keluarga gue. Sepertinya kau belum menyerah. Mereka mengusirku dari keluarga gue. Memaksa ibuku masuk rumah sakit. Bagaimana mungkin aku menyerah? Selama kau membantuku mengambil kendali keluarga gue, 5 miliar yang kujanjikan padamu sebelumnya tidak akan berkurang 1 sen pun. Bagus. Pada perjamuan ulang tahun besok, aku akan menaruh racun itu ke dalam cangkir mereka. Setelah mereka meminumnya, kita akan menjebak Jing Sui-Sui. Tidak. Keterampilan medis Jiang Sui-Sui terlalu hebat. Meracuni akan cepat terungkap, lalu disembuhkan. Aku tahu racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan Raja Ginsang dari Gunung Ailau tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Namun, aku ingin menambahkan satu syarat lagi. Syarat apa? Aku ingin 20% saham keluarga Gu. Cukup ambisius. 20% saham. Itu berarti ratusan miliar. Tetapi pemenang utama keluarga Gu akan tetap menjadi kau. Bukankah begitu? Setuju.
Siapapun yang menghalangi jalanku, semuanya akan kehilangan nyawa mereka. Aku akan membuat perjamuan ulang tahun besok, berubah menjadi jamuan pemakaman. Gu Juicy, besok adalah hari perjamuan ulang tahun. Aku punya hadiah ulang tahun yang ingin kuberikan pada nenek. Nenek pasti akan menyukainya. Hadiah apa? Kita akan bertindak malam ini. Tahun depan biarkan nenek menggendong cicit yang menggemaskan. Bagaimana menurutmu? Tidak baik. Kau benar-benar. Tribulasi langit, itu datang lagi. Apa kau benar-benar setakut itu pada Guntur? Di matamu, itu mungkin hanya guntur. Tapi di mataku, itu bisa berubah menjadi tribulasi langit kapan saja. Aku tentu tidak ingin jiwaku musnah. Bicara omong kosong lagi. Kau tidak boleh pergi. Tribulasi langit datang terlalu sering akhir-akhir ini. Aku harus segera punya anak denganmu untuk membayar utangku. Jika tidak, aku bisa musnah kapan saja. Jika kau tidak mau, aku hanya bisa memaksakan diriku padamu. Jiang Sui Sui. Sudah kubilang. Aku tidak akan punya anak dengan wanita yang tidak punya perasaan padaku. Hidupku hampir hilang. Hak apa yang masih kumiliki untuk membicarakan perasaan? Bahkan jika aku tidak menyukaimu, apakah kau menyukaiku? Kita tetap harus cepat-cepat punya anak. Ya, aku punya perasaan padamu. Aku menyukaimu. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku menyukaimu. Kau menyukaiku. Jika aku tidak menyukaimu, bahkan jika nenek memaksaku, aku tetap tidak akan berbagi kamar denganmu. Jika aku tidak menyukaimu, setelah tahu kau bukan dari keluarga Jiang Nanyan, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Jika aku tidak menyukaimu, mengapa aku membantumu menyembunyikannya dari nenek dan ayah? Saat Guntur bergemuruh kemarin, aku tidak akan memelukmu. Jadi Jiang Sui Sui, aku menyukaimu. Bagaimana denganmu? Tapi, aku tidak bisa. Apakah itu tidak bisa? Atau tidak mau? Aku tidak bisa. Aku masih harus kembali ke pegunungan. Aku masih harus naik dan menjadi abadi. Jika kau tidak cepat punya anak denganku, aku masih punya kemampuan untuk bisa kehilangan jiwa dan rohku kapan saja. Cukup kau menyukaiku. Aku tidak akan membiarkan jiwamu binasa. Tutup matamu. Jika kau punya anak denganku, maka aku tidak akan begitu sedih lagi kan? Hanya saja punggungku akan patah. Gu Juicy, katakan padaku, apakah aku hamil tadi malam? Aku juga tidak yakin. Bagaimana kalau kita coba beberapa kali lagi? Punggungku lebih lembutlah. Baiklah. Selamat ulang tahun Nyonya Tua. Tanda penghargaan kecil. Mohon terima hadiah sederhana ini. Terima kasih. Nyonya tua, semoga keberuntunganmu seluas Laut Timur. Terima kasih. Kamu memanggilnya ke sini. Aku tahu kamu masih marah padanya. Beraninya aku memanggilnya ke sini. Nenek. Mengucapkan selamat ulang tahun. Ini adalah Rui Giok berusia 1000 tahun yang kusiapkan untukmu. Semoga Anda terus mendapat keberuntungan dan umur panjang. Bagaimana aku berani menerimanya? Aku takut diracuni. The film Nenek was ini semua salah translated paham. and narrated by M Media. Aku tidak peduli apakah itu kesalahpahaman atau bukan. Cepat pergi. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Nenek aku. Apakah kau ditolak? Racun yang kau buat. Bagaimana perkembangannya? Yakinlah. Selama zat ini dimasukkan ke dalam anggur, bahkan Raja Ginseng dari Gunung Ailau
tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Tentu saja aku datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun nenek. Kakak, jangan kau lupakan, keluarga Gu tidak hanya memiliki satu putra. Meskipun aku diusir dari kediaman lama, aku masih anggota keluarga Gu. Aku sarankan kau tidak menyimpan niat buruk. Sui, cepat kemari. Nenek, mengapa dia datang? Dia datang tanpa diundang jelas sekali. Dia pernah menyakitimu sebelumnya. Benda yang dia berikan padamu, kau sama sekali tidak boleh menerimanya. Tapi yakinlah, dengan aku di sini, aku berjanji akan melindungimu. Nenek tahu. Sui adalah yang paling cakap. Jangan lupa, kau sedang hamil sekarang. Aku hampir lupa. Terima kasih semuanya, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun ibuku yang ke-80. Semuanya, silakan nikmati makanan dan minuman. Semoga Nyonya Tua mendapat keberuntungan seluas Laut Timur, Semoga Nyonya Tua mendapat keberuntungan seluas Laut Timur, dan umur panjang setinggi Pegunungan Selatan. dan umur panjang setinggi Pegunungan Selatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Aku sudah tua sekarang. Gerakan sederhana sudah cukup. Semuanya silakan nikmati hidangannya. Keluarga Gu ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Memanfaatkan kesempatan ulang tahun hari ini, aku juga ingin mengumumkan dua hal. Hal pertama adalah bahwa mulai sekarang keluarga Gu kita akan dikelola oleh putraku, Gu Jiuxi. Kurasa aku pensiun total. Dan hal kedua adalah Jiang Rou. Cepat kemari. Ini adalah putri angkatku yang baru. Jiang Rou dari keluarga Jian di Nanyang. Gadis ini sungguh. Ayah. Ayah. Gu Jiuxi. Perut. Sakit. Nenek. Apa yang terjadi di sini? Jieng Sui, kau sangat kejam. Sampai-sampai kau hanya demi aset keluarga Gu, mencoba meracuni semua orang sampai mati. Aku tidak. Sekarang hanya kau yang baik-baik saja. Bagaimana kau menjelaskan itu? Aku tidak perlu menjelaskan. Aku bisa menyelamatkan mereka. Masih. Sangat sakit. Bagaimana mungkin? Mengapa rambutku sama sekali tidak berguna? Racun ini pasti terlalu kuat. Mengapa? Mengapa bahkan darahku tidak berguna? Ini tidak mungkin. Jieng Sui, bukankah kau bilang kau bisa menyembuhkan semua orang? Mengapa kau tidak bisa menyembuhkan mereka sekarang? Atau apakah kau mengatakan kau pada dasarnya tidak mau bisa menyembuhkan semua orang? Aku juga tidak tahu mengapa. Muridku yang baik. Guru. Guru, Tampaknya kebaikanmu belum terbalas dengan baik. siapa sebenarnya Jieng Sui ini? Ini. Dia bukan seorang dewi kan? Mungkinkah yang dikatakan Jiang Sui itu benar? Dia benar-benar roh ginseng. Guru, selamatkan. Kumohon selamatkan mereka. Guru telah melampaui 3 alam. Tidak pantas untuk mencampuri hidup dan mati manusia biasa. Kalau begitu, apakah mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan? Kamu bisa menyelamatkan mereka. Aku sudah mencoba.
Itu tidak berguna. Racun jenis ini membutuhkan darah hatimu. Darah hati. Saya mengerti. Muridku yang baik. Jika kamu menggunakan darah hatimu, 1000 tahun kultivasi akan hancur. Paling bentar kamu akan kembali ke wujud aslimu. Paling buruk jiwamu akan tercerai-berai. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Guru. Anda sering berkata, kultivator tidak mencari kenyamanan untuk diri mereka sendiri, tetapi berharap semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Hanya saja, saya masih memiliki beberapa penyesalan. Jiang Sui Sui. Jangan. Gu Jiusi. Saya Jiang Sui Sui dari Gunung Elau. Adalah Raja Ginseng yang Anda The film was selamatkan 1000 tahun yang lalu. and narrated by M Media. Kau, tolong jangan lupakan saya. Apa yang kau lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Ini benar-benar cukup efektif. Sui Sui. Segala sesuatu di dunia mengikuti siklus karma. Semuanya ada takdir alami. Apa yang sedang terjadi? Di mana Sui Sui? Di mana Sui Sui? Tuan Jiu, apakah Anda baik-baik saja? Staf hotel melihat Gu Jingchen dan Jiang Ru menaruh obat dalam anggur, dan kemudian melihat Anda tiba-tiba pingsan. Jadi mereka segera menelepon polisi. Aku sudah menelepon dokter. Mereka akan segera tiba. Aku ingin mereka tinggal di dalam sumur hidup mereka. Jangan khawatir Tuan Jiu. Mustahil. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Racun yang kuberikan. Jelas bahkan Raja Ginseng tidak bisa mendetoksifikasinya. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya Jiang Sui Sui ini? Kenapa? Aku gagal lagi. Kenapa? Aku menolak menerima ini. Saya Jiang Sui Sui. Saya datang ke sini untuk mengandung anak Anda. Itu masih belum cukup. Itu harus lebih langsung. Apa yang kau lakukan? Rasa terima kasih yang kau balas membutuhkan 1000 tahun. Sekarang kau telah menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Anda bisa membalas budi sekarang juga. Kau. Bagaimana kalau begitu? Apakah ini kejutan? Apakah ini tidak terduga? Saya Jiang Sui Sui kembali lagi. Bukankah kau berubah menjadi Ginseng? Ini hanyalah cangkang fisik saya. Guru berkata, aku harus berkorban demi selamatkan orang lain, menanamkan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan. Hanya dengan begitu, saya bisa melewati kesengsaraan surgawi. Sekarang kesengsaraan surgawi telah berakhir. Saya sudah mencapai keabadian. Mencapai keabadian. Kalau begitu, bukankah kau harus naik ke alam surgawi? Tentu saja saya harus pergi. Namun, saya harus menunggu sampai saya melahirkan anak di perut saya. Sebelum saya kembali ke alam surgawi. Kau hamil.
Cepat sekali. Tentu saja, kami para ginseng semuanya sangat cepat. Saya hanya tidak tahu apakah yang lahir akan menjadi ginseng atau manusia. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Anak yang dilahirkan Bei Niangzi juga bukan ular. Siapa Bei Niangzi? Apakah dia nyonya Anda di luar? Nyonya simpanan apa? Bagaimana mungkin aku punya nyonya simpanan seperti itu? Tapi saya sudah mendengar Anda menyebutkan namanya 2 kali. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, tidak ada dari kita yang akan tenang. Dengarkan aku.